bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang, bukan adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Adu kompetensi, adu skill. Pak Jokowi, syarat kita untuk masuk, menerima atau diterima, atau katakanlah mau ini, mau dewan, anggota dewan, mau caleg, mau kerja di mana, itu harus kita menunjukkan ijazah. Bahkan kadang diminta ijazah asli ditunjukkan. Seperti tempat saya bekerja ya, di tempat perusahaan saya, ijazah asli harus ditunjukkan beserta fotokopi. Itu syarat utama, Pak. Kalau memang Bapak bilang itu, sekarang bukan adu ijazah. Pak, terbalik nih ngomongnya, Pak. Kelihatan kan, Pak, bahwasanya Bapak memang atau gimana menurut teman-teman? Komen ya di kolom komentar saya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Namun teman-teman, lagi-lagi respon Sianipar mengamuk. Mengamuk kalau bahasa Indonesianya, bahasa Bataknya mengamuk. Bagai seekor macan yang memang haus akan kebenaran. Dia mau membuktikan dan membeberkan satu persatu sesuai dengan data yang dimilikinya. Gak main-main kan teman-teman? Jadi buat kalian atau teman-teman, supaya kita paham ya, dan kita juga harus mengikuti terjadinya peristiwa-peristiwa apa yang disampaikan oleh beberapa orang perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi yang katanya disinyalir tidak legal. Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman, supaya kita paham, ayo kita dengar apa yang dikatakan oleh Saudara Rismon Sianipar dari Tapanuli Utara. Sebentar teman-teman. Ya, jujur itu simple ya, sangat sederhana. Jujur itu tidak bergelit, berterus terang. Ya, itu aja saya ingatkan pada Pak Joko Widodo ya. Jujur itu enak tidurnya kan Pak Joko Widodo. Bagaimana Pak? Kenapa ijazahnya itu tidak mau ditunjukkan ya? Anda presiden 10 tahun ya. Anda mungkin satu-satunya presiden di dunia ini ya, yang tidak berani menunjukkan ijazahnya, ijazah aslinya kepada publik. Satu-satunya yang pengecut ya. Di dunia ini tidak ada presiden yang diminta tunjukkan pada rakyatnya, ini loh saya lulusan alumni UGM ya, sarjana fakultas kehutanan UGM, ini dia, nah uji semua, terserah kalian, asal jangan hilang ya gitu, karena sudah nanti mencetak yang baru kan begitu. Ini kok menghindar ya, dalil-dalil kolot ya, dalil-dalil yang hanya orang hukum itu. Anda kan orang fakultas kehutanan katanya ya, jangan pakai dalil-dalil hukum. Siapa yang mendalilkan itu yang yang membuktikan. Inilah makanya saya bilang jujur itu simple, sederhana, berterus terang, tidak berkelit, menghindar. Parah. Jujur itu sederhana. Benar apa yang dikatakan oleh sahabat kita Rismon Sianipar ya. Memang dari kemarin teman-teman saya ikuti terus perkembangan perihal tentang apa yang diutarakan. Karena saya tahu teman-teman, saudara Rismon ini kalau berbicara selalu dia melengkapi data-datanya. Apalagi dia adalah seorang intelektual yang memang gak sembarangan ngomong. Teman-teman pasti sudah tahu siapa atau apa sepak terjangnya saudara Rismon Sianipar, dan sampai kok bisa begini ya, artinya dia yang berani mengangkat kembali perihal tentang ijazah milik Pak Jokowi. Tapi lagi-lagi Ade Armando mengatakan mereka yang membenci Pak Jokowi adalah orang yang dipolitisasi. Segampang itu Ade Armando ngomong. Padahal kami sudah mengatakan bahwasanya negara kita adalah demokrasi. Kita mau jujur, kita mau kebenaran. Seperti apa yang dikatakan oleh saudara Rismon, tunjukkan aja. Baru inilah presiden di dunia ini dengan logat Bataknya yang nggak mau menunjukkan ijazah aslinya. Ada apa ya? Tapi
supaya kita lebih paham lagi. Ayo kita ikuti rekaman berikutnya. Saudara Rismond Sianipar dari Tapanuli Utara. Padahal Anda kan sendiri 10 tahun jadi presiden. Sekarang pun penerima uang rakyatnya Anda kan? Ya, Pak Joko Widodo. Anda kan penerima 30 juta per bulan pensiun Anda. Itu semua dari keringat rakyat. Belum lagi Anda mendapatkan Alphard. Ya, Toyota Alphard. Rumah dinas mewah. Itu semua dari rakyat. Kenapa nggak bisa berterima kasih sedikit kepada rakyat? Nih dah, gitu, silakan uji. Uji apa terserah, uji tinta, uji karbon, uji teknologi. Kan gampang begitu loh Pak. Seorang negarawan, ya tentu orang akan semakin bertanya-tanya kan, semakin percaya pada analisa saya. Karena Anda menghindar gitu loh. Kalau memang serius, ya tuntut saya gitu loh. Biar kita uji semua dan Anda pun dihadirkan di sidang. Kapan Anda KKN? Kapan Anda ujian skripsi? Siapa dosen penguji Anda? Gitu loh. Apa isi skripsi Anda? Kan gitu. Terutama itu KKN. Di mana Anda kos kalau di Jogja? Apakah PPPP dari Jogja Solo? Kan capek. Gitu loh. Ya, berikutnya fitnah murahan kata Anda. Fitnah murahan yang diulang berkali-kali, diulang-ulang gitu ya. Anda yang berkelit berulang-ulang gitu loh. Anda yang berkelit menghindar berulang-ulang. Makanya kasus ini tidak selesai menjadi sejarah kelam rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Masa ada ya seorang presiden 10 tahun itu tidak berani menunjukkan ijazahnya, itu satu-satunya itu di dunia itu. Ya, kenapa Anda pengecut gitu? Tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Kan kalau tidak punya berikan alasan banjir atau segala macam bencana alam atau apa kan? Ya. Lama semakin dalam kan, semakin makin mendekat kebenaran. Memang benar apa yang dikatakan oleh saudara Rismond. Tunjukkan aja, kok susah? Kalau memang ada, dan kalau memang tidak ada, gampang. Apakah banjir, kena gempa, dan sebagainya. Itu saja diminta saudara Rismond. Bahkan saudara Rismond berani. Ayo tangkap saya, adili saya. Ini yang paling enak. Ayo. Saudara Rismond memang sangat luar biasa. Pemberani yang sangat luar biasa. Apa ada orang seperti ini yang mau melawan mantan presiden ke-7? Dia berbicara sesuai dengan data dan fakta. Kalau memang susah-susah, kenapa Pak Presiden tidak, atau katakanlah Barreskrim menangkap atau apalah, kenapa ya? Ayo, coba komen teman-teman. Ini pasti ada apa-apanya. Kok susah banget dia menunjukkannya? Tapi saudara Rismond gak habis akal dan gak habis data-data. Dia mulai tunjukkan data-data yang sangat luar biasa. Ayo kita lihat teman-teman. Ya, selalu saya bilang itu, dari manalah teknologi 1985 bisa mencetak ya, teknologi hardware maupun software bisa mencetak lembar pengesahan tahun 1985. Ya. Ini kan ketidaksesuaian teknologi tahun 1985 sudah final ini, gitu loh. Kecuali Anda bisa menjelaskan saya dulu pergi ke offset terkenal yang namanya di Jakarta bla 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 sehingga membuat cantik ini untuk kenang-kenangan gitu. Oke, gitu loh. Tetapi tetap aja harus diuji gitu loh. Ya, usia tinta, ya jenis tinta, uji tanda tangan, kesesuaian, ya, usia kertas dan lain-lain gitu loh. Jadi ya semakin Anda menghindar, maka saya dianggap masyarakat semakin benar gitu loh. Karena ya tidak ada memang teknologi semacam ini tahun 1985. Kita perhatikan kemarin sudah saya tunjukkan dari UI Yogyakarta ya, tahun 1988 saja lembar pengesahan masih teknologi apa ini? Ketik manual begini dan lengkap, ada pengujinya, ada tanda tangan pembimbingnya, ada
apanya, pengesahannya, semua ditandatangani dan tanggal pengujiannya. Gitu loh, ya. Juga begitu di UNS Solo. Ini dapat saya kiriman, ya, dari teman. Nah, inilah masih mesin ketik di UNS Solo tahun 1985. Gitu. Itulah teknologi yang ada zaman itu. Maksimum ya dot matrix Pak Joko Widodo. Jadi ini bukan fitnah murahan Pak, ini tuduhan serius kepada Anda gitu loh. Tanggapi dengan serius gitu loh. Suruh ahli-ahli hukumnya untuk menuntut saya, UGM untuk menuntut saya gitu loh Pak. Biar ini menjadi peperangan ilmiah gitu loh. Kita uji secara ilmiah. Saya siap masuk penjara. Apakah Anda siap masuk penjara? Dipermalukan seluruh dunia? Kan gitu. Itu Pak, gitu loh Pak Joko Widodo. Coba kita perhatikan ini, ya. Punya Anda kan? Ini, tanggalnya pun tidak ada, ya. Tanggal dipertahankan tidak ada. Tidak ada dosen pengujinya. Anda pasti nggak tahu dosen pengujinya, ya. Langsung tiba-tiba ditandatangan di dekan. Tiba-tiba ditandatangani dekan tanpa ada dosen penguji, gitu loh Pak. Bagi saya, ya, saya dosen puluhan tahun Pak Joko Widodo, ya. Kalau sebuah skripsi itu bukan skripsi kalau tidak ditandatangani oleh penguji, verifier. Siapa yang mengesahkan itu, yang bahan ilmiah, bahan akademik, kajian akademik atau skripsi, itu tidak ada. Bukan skripsi itu toilet paper itu sama itu, atau koran bekas. Entah siapa yang punya, tanpa tanda tangan penguji itu sama dengan toilet paper, gitu loh. Jadi, ya ini tidak bisa kita simpulkan ini punya Anda, karena tidak ada apa pengujinya, gitu loh Pak Joko Widodo. Ya udahlah Pak, bagaimana lagi, sudah terlanjur, ya. Begitu juga dengan teknologi tinggi yang dipakai oleh rekan-rekan Anda katanya di Fakultas Kehutanan yang ditunjukkan. Ini semua ini kosong. Berarti ya ini diciptakan ya sengaja untuk menyesuaikan teknologi printing agar sama dengan, tidak dicurigai ya, agar sama dengan lembar pengujian Anda gitu loh, di remake, direkondisi sehingga sama dengan punya Anda gitu loh, seolah-olah tahun itu sudah ada teknologi seperti itu ya. Dan konyolnya kosong gitu loh, tidak ditandatangani penguji, dekan, pembimbing sama sekali ya, atas nama Lembah Edianto. Katanya lulus tahun 1984, Edi Trianto dan Dominingsi Sri. Ya. Kosong. Berarti apa? Ya sama-sama toilet paper itu, ya. Tisu toilet atau apa barang bekas, tulis apalah, koran bekas yang nggak jelas. Aduh, Pak Jokowi. Ya udahlah Pak, mengaku saja. Apa sih susahnya? Susah ya Pak. Nah, bagaimana pendapat teman-teman ya? Kasih komentar ya di kolom komentar saya ya. Karena memang saya akui Rismon Sianiper nggak takut karena dia sudah punya data-data. Bahkan ada kiriman dari data dari temannya ya, dibandingkan dengan tahun angkatan atau lulus tahun angkatan seperti yang dikatakannya itu, belum ada mesin printer pada saat itu, masih mesin ketik. Tapi seiring berjalan waktu atau seiring berjalan konten saya tadi ini, sepertinya kebenaran sudah mulai terlihat. Dan bahkan Rismon mengingatkan Pak Jokowi, ya ngaku sajalah, atau mungkin sudah terlanjur, terpaksa harus dipertahankan. Namun semua itu ada pada diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, sahabatku sebangsa dan setanah air, kita hanya mau pembuktian kebenaran. Kita nggak mau ini berlarut-larut. Dan kita juga nggak mau ini dibungkam. Karena kita mau kebenaran yang memang hakiki dan selamanya. Itulah yang menyatakan pribadi kita ataupun dari iman kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing.
Apa kita mau berbohong? Padahal kita sudah disumpah. Padahal kita melakukan kesalahan yang sangat fatal. Walaupun dikiranya tidak terlihat dan tidak bakal terkuat. Teman-teman, sahabat-sahabatku di mana saya berada, semoga konten ini bermanfaat ya, menjadi pembelajaran dan menjadi data-data buat kita. Bahwasanya Rizmon Sianipar mengangkat ini, menaikkan ini bukan hanya untuk menjadi populer, tapi dia mau Indonesia bebas dari kebohongan. Salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.